Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ikhwan fillah semuanya yang telah mengklik video ini. Syukron jazakumullah khair. Semoga antum semua selalu diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf atas noise-nya. Hari ini kita menyambut kedatangan saudara baru kita. Dia berasal dari Kristen dan dia adalah seorang anak pendeta. Dulunya dia adalah misionaris dari HKBP. Ya, misionaris sering memurtadkan orang gitu ya. Dulu memurtadkan orang, hari ini dia yang bersyahadat, dia yang mu'alaf. Tepat hari ini dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, bulan ini ikhwan fillah, setahu saya ya, ini setahu saya gitu, sepengetahuan saya pribadi, ada 20 orang lebih di bulan Agustus ini setahu saya yang masuk agama Islam. Belum saya yang nggak tahu gitu. Nah, jadi seperti itu. Memang agama Islam ini adalah agama yang tinggi gitu ya. Karena agama yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita lihat alasannya mengapa sih dulunya misionaris tetapi malah masuk Islam. Bagaimana alasannya? Coba kita lihat. Perkenalkan, nama saya Randy Purba, asal dari kota Medan. Saya terlahir dari anak seorang pendeta dan saya sendiri seorang misionaris gereja HKBP. Tertariknya saya untuk masuk ke agama Islam, banyak mempelajari dan sedikit-sedikit dari pergaulan saya mencari tentang arti kebenaran agama, dan disitulah saya menemukan semua itu, dan disitu juga saya memutuskan pilihan yang menurut saya itu terbaik, walaupun di mata orang tua saya belum tentu baik. Resiko demi resiko sudah saya terima, sisaan fisik, sisaan batin. Nggak saya terlempar, yang pastinya diusir. Jadi istilahnya tragedi 7 tahun yang lalu ini, abang saya yang udah memeluk agama Islam, abang saya ini yang saya tinggal di Cikampek sekarang. Tragedi 7 tahun itu terulang kembali. Saya lari ke tempat abang saya karena saya berpikir abang saya lah tempat saya berlindung, yang satu tidak, yang satu ideologi dan satu pemahaman. Di situ saya bercerita dengan abang saya, dapat respon positif, dan keinginan saya untuk masuk ke agama Islam yang pastinya ingin memperdalam lagi ilmu agama Islam. Setelah ini saya mungkin mau pulang ke pondok pesantren yang saya banyak cerita dengan Pak Ustadz, saya banyak curhat ini dengan Pak Ustadz. Setelah itu nanti mungkin saya mau pulang lagi ke Medan untuk masuk pondok pesantren di sana. Kenapa saya memilih pondok pesantren di Medan? Bagi saya orang tua tetap orang tua. Saya tidak pernah membenci orang tua. Saya hanya memantau dia dari jarak kejauhan, walaupun saya tidak tinggal satu rumah nantinya dengan dia. Saya hanya pengen melihat dia sehat enggak orang tua dari kejauhan. Itu bagi saya sudah cukup. Sebenci apapun dia, sedikit pun saya tidak punya rasa dendam. Ringkasnya, saya akan membawa mereka semua ke jalan yang benar nantinya setelah saya memperdalam ilmu agama Islam. Ya, semoga dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Bang Deddy Purba, nama beliau Deddy Purba, saya belum tahu nama muslim beliau gitu. Semoga dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mati di dalam agama Islam dalam keadaan beriman serta husnul khotimah. Nah, tadi beliau mengatakan bahwa bapak beliau itu adalah seorang pendeta. Beliau masuk Islam meskipun tidak tinggal dengan bapaknya. Nah, artinya bapaknya marah, tidak setuju. Beliau tetap baik sama bapaknya. Inilah ajaran agama Islam, ikhwan fillah. Meski orang tuanya, ya mohon maaf ya,
orang tuanya di luar agama Islam kafir gitu, maka di dalam Quran surah Al-Luqman diperintahkan seperti apa? Wa wassaynal insana biwalidayhi. Aku perintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk manusia berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi meskipun orang tuanya di luar agama Islam, nah anaknya mu'alaf, dia harus tetap berbakti kepada orang tuanya. Dan tonjolkanlah adabnya kepada orang tua. Semoga dengan menonjolkan adab seperti itu, maka orang tuanya juga tersentuh dan mendapat hidayah. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu indahnya ajaran agama Islam, ikhwan fillah, mengatur segala aspek gitu ya. Nah, terus tadi dia juga mau mondok katanya. Ya, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Apa alasannya dia memeluk agama Islam? Oke, sekarang mari kita lihat video ini. Perpindahan satu agama itu tidaklah gampang. Bukan sehari, 2 hari, 3 hari, ataupun 1 minggu, tahun. Berbutuh waktu lama, 2 tahun. Kalau ditanya, kenapa saya bisa tertarik dengan agama, saya berterima kasih dengan Alkitab saya. Belajar itu melalui faktanya, bukan katanya. Nih, jadi kalau kita belajar, jangan mendengar katanya. Katanya ini, katanya itu, Tuhan kita ini loh. Enggak. Nonsen buat saya. Tapi faktanya. Setiap kebenaran pasti ada risikonya. Jangan takut untuk membuka semua faktanya. Di situ kebenaran itu ada. Dan kapan saya mau tertarik dengan agama Islam, saya sudah membuka semua faktanya, kebenarannya. Siapa Tuhan saya semua? Yang lalu hanyalah Nabi yang dihormati, bukan disembah. Memang agama Islam itu hanya untuk orang yang berpikir. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Beliau mengatakan tadi, beriman itu jangan dengan katanya, tapi dengan faktanya. Saya acungin jempol itu. Itu sangat saya acungin jempol. Bukan karena katanya, tapi dengan faktanya. Artinya kita harus mengecek kebenarannya. Nah, alasan beliau masuk agama Islam, itu beliau ngecek Bibelnya sendiri, bahwa sesembahan beliau tersebut yang terdahulu itu hanyalah seorang nabi. Itu penelitiannya menurut ya kitab beliau terdahulu, yaitu Bibel gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat ikhwan fillah, orang-orang yang mu'alaf gitu, mereka itu pasti berpikir kritis gitu, pasti memikirkan, oh ini begini, oh itu begitu, cerdas gitu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. amin. Saya hanya merasa bahagia dan hanya bisa mendoakan beliau ikhwan fillah di penutupan video ini. Semoga beliau istiqomah di dalam agama Islam dan segalanya dipermudah untuk masuk ke pondok pesantren tersebut. Jadi semoga Allah menetapkannya mati di dalam agama Islam, mati dengan iman dan mati dengan husnul khatimah. Jadi seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum, semoga Tuhanmu, ayyukaffir ankum, menutupi segala kesalahanmu yang telah lalu dan mengampuninya. Wa yudkhilakum jannah, dan semoga Allah memasukkan antum ke jannah atau ke surga. Baik, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.